Para jamaah untuk kaji akal. Kaji akal itu tidak usah ke Mekah, tidak usah ke Madinah. Adapun sampean ke sana juga kaji akal, ya malah baik. Siapa yang nggak punya uang sekitar 40 juta, belum lagi banjaannya, belum lagi sangunya, sudah di rumah aja, DRS, di rumah saja. Oke, DRS itu di rumah saja, bukan titel kuliah kayak Umi iki. S berapa Mi? S lilin. S lilin ya. Sampean Mas Parno. S strop. Ono sing S1 sapa, Mbak? Iki nom-nom biasa S-an tok. Hah? Apa? Hah? Oke, SMP, SMA gitu ya. Lalu SMP, SMA, SD. Itu namanya S3. Kono umat sing koyo ngono. Nek ngono gak usah kuliah lah wis. Nang Gresik kono nglumpukno uya dipekul, berarti mikuli uya. Ya apa-apa, cocok di Bandung ya. Kaji akal itu gini, sampean gak usah berangkat ke Mekah. Ini didengarkan orang banyak. Gak apa-apa, saya bertanggung jawab. Menurut tauhid, kaji akal itu gak usah berangkat ke sana. Kesaran, sengsara, banyak tenaga yang terbuang sampean. Bagaimana? Enaknya haji akal, sampean di sini aja duduk sambil melihat dalamnya salon. Saya anggap ini Ka'bah lah, selele, tapi aja kondo wong. Diam aja ya, wis supaya enggak di seneni wong. Mosok salon ini apa? Ka'bah. Wah, ya apa ya? Saya menanggap aja. Sampean duduk manis seperti ini sambil pergi haji. Pergi hajinya di sini aja. Tapi di dalam salon tidak usah dibongkar, tidak usah dibuka nat-natannya ini, langsung dilihat dari sini. Tapi sampean kalau sudah kelihatan dalamnya salon ini, saya anggapkan Ka'bah tadi. Terus sampean kelihatan dalamnya salon, dalamnya Ka'bah. Al-Malikul Hakul Mubin. Adamnya Hajar Aswad. Ka'bahnya dibongkar, Hajar Aswadnya dibuang. Tapi membongkarnya dan membuangnya menggunakan ilmu tauhid. Baru jenengan, saya, jamaah lainnya dianggap haji, tapi haji apa? Akal. Tapi harus tahu dalamnya Ka'bah. Lah secara umum tahu dalamnya Ka'bah itu harus pergi ke Mekah. Lah sampean nggak usah pergi ke Mekah. Cukup di sini saja, tapi sampean kelihatan dalamnya Ka'bah. Bukrotau wazila. Itu adalah kaji akal. Memang orang berakal kajinya menggunakan akal, menggunakan ilmu tauhid, menggunakan ilmu 4 syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Itu menyediakan orang kaji akal supaya tahu hatinya kalau dalam Ka'bah ada apa. Kalau orang tidak bertauhid, sampai tanya dalamnya Ka'bah ada apa, rata-rata ada Hajar Aswad. Sampai gendengi pingin mencium, kata Abad tadi, orang mencium Hajar Aswad. Gak usah ke sana, nggak punya uang itu. HP-nya aja wayai error. Berikan HP aja. Jadi tahu dalamnya Ka'bah, tahu dalamnya, bukan ininya, bukan. Itu dinamakan kaji akal. Tahu adamnya Hajar Aswad, tahu adamnya Ka'bah. Kalau sudah tahu adamnya Ka'bah, adamnya Hajar Aswad, di dalamnya cerah tanpa tebeng aling-aling, kaifa yutasawwaru ayyak coba usaiun. Ya apa isane Allah gak kena didelok? Bagaimana Allah tidak bisa dilihat di Makkah maupun di sini?
wa wadhara fi kulli syai'in, padahal Allah jelas di dalamnya. Menggunakan ilmu apa, Pak? Ilmu tauhid termasuk akal. Ilmu tauhid itu memang bagi orang yang berakal. Berarti kalau saya tidak bertauhid, berarti saya tidak ada akalnya. Saya bertanggung jawab. Orang YouTube silakan disemak pelajaran halaman 19. Saya bertanggung jawab. Kami sendiri juga menyaksikan saya ngaji. Udah, mana iblis, setan dan jin dilawan dengan Allah, tinggal nombol saja. Gak usah Nabi Isa turun dari sana gandul-gandul. Apa gandul-gandul? Gak usah, nggih. Gak usah. Gini aja. Kaji akal, keterangannya enggak seberapa banyak, tapi kelengkapannya ini tadi masih menculik loh, nggih. Belum aslinya menculik. Aslinya besok kalau khataman. Tapi ini lumayan jenengan 40%. Jangan. Akhirnya saya ngaji tauhid, ada sebagian guru tauhid juga nggak senang dengan saya karena keterangannya dalam. Makanya anak buahnya nggak ngerti-ngerti. Zaman jangan sampai tidak tahu pintunya langit. Jangan sampai nggak tahu siapa yang menahan burung terbang. Jangan sampai tidak tahu siapa yang menahan sekian ton pesawat terbang dari Surabaya ke Mekah. Berapa ribu jaraknya dari sini ke Makkatul Mukarramah, Jeddah maksudnya. Siapa tahu? Berapa ribu kilometer, berapa ribu km? Salah-salah detik nggak apa-apa. Berapa? Ada yang jawab berapa? 5.000? 5.000 lah uang sampean. Jam. Iya jam. Tapi bisa diprorogasi kok. Berarti 1 jamnya berapa? Terus dikalikan kenyataannya. Kalau gitu saya jawab aja. Enggak habis-habis waktu ya. Kira-kira ya. Saya jawab ya enggak bisa tepat, yang tepat ya Allah memang. Saya jawab 11.000 km. Jangan percaya apa enggak? Kalau tidak silakan diukur. Siapa yang ukur? Ya Mas Iku dapat tugas dulu kan. Minggu yang lalu bertugas apa, Mbak? Lupa, Mbak. Tugasnya itu loh. Ngitung. Tapi kalau ini belum. Yang meteri dari sini ke Jeddah itu berapa 10.000. Katanya saya mengatakan 11. Kalau tidak percaya silakan. Hitung. Jadi saya nggak ikut. Ya silakan bawa meteran yang keleran itu loh. Untuk ukur tanah bawah. Harus 2 orang minimal karena yang pegang sana sampai sini siapa. Percaya apa enggak terus saja. Tapi jangan sampai tidak percaya kalau Allah di sini loh ya. Allah di sini. Ya jelas. Allah di sini bertempat apa tidak? Yang enggak bertempat, bertempat sampean. Allah qiyamuhu binafsi, tidak ada. Di dalam Ka'bah, zatnya Allah ada apa tidak? Ada, tapi menempati Ka'bah tidak. Orang bingung. Kalau tidak ada tauhid, memang tauhid itu kalau masuk ke dalam hati tidak ada bingung. Orang hatinya tidak ada tauhid, pasti bingung. Mencari Allah enggak ketemu. Gimana Allah ini? Katanya sih di arsana. Ada Quran memang. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yang punya sifat Rahman di arsana. Bagi orang yang hatinya tidak ada tauhid, dikira Allah itu berfisik, kemudian ada kursi, saya duduki seperti ini. Di ars. Berhubung ini Ramadan, tidak ada gegelan telo. Ada. Dikira Allah di sana ada kupang lontong. Apa lagi? Wah, segala makanan.
Allah di arsy ada, tapi tidak menempati, baru ada. Makanya sampean gak usah ke Mekah, yang gak punya uang, gak usah ke Mekah. Walaupun mati belum ke sana gak apa-apa. Oh gak punya uang banyak itu kok. Jadi kesimpulannya, kaji akal itu untuk lebih jelas besok saja kalau ujian makrifat. Kalau khataman, kalau sekarang ikuti aja keterangan. Gak tahu Allah bahaya besar. Allah hakikat maksudnya. Bahaya besar. Kalau yang mengetahui barang-barang khawatir mungkin atau makhluk, tapi terhadap adamnya mungkin, adamnya khawatir, adamnya makhluk, dia tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui bahaya besar. Jangan sampai kita menjadi orang Islam. Kata orang Jawa, yamon sampai yamin. Ngomong bukrota wa asila tiap waktu. Bukan tiap hari, tiap waktu. Tapi nggak tahu dalamnya Ka'bah. Umpama pergi haji ke sana, balik-balik, berapa kali ke sana, terus nggak tahu dalamnya Ka'bah, yang nggak diakui. Nurut ilmu tauhid. Tentang kaji akal ada kekurangannya, ya minta maaf karena keterangannya besok. Sebenarnya besok kalau sudah mengikuti khataman, insya Allah nyontoh dengan ilmu akan saya tunjukkan secara syar'i. Khataman nggak menunjukkan sebenarnya, giring saja. Nggak menunjukkan, nggak boleh menunjukkan, tapi giring saja. Ibarat bola, nggak boleh dipegang dengan tangan, digiring sesuai dengan alatnya. Para jamaah, itulah tentang kaji adat, syarak dan akal, dan keterangan satu channel ke belakang ini atau yang paling akhir ini waktunya adalah khusus kaji akal. Kaji akal tidak usah berangkat ke Mekah dan Madinah, tapi di sini sampean kelihatan dalamnya Ka'bah, kelihatan hilangnya Ka'bah, kelihatan adamnya Hajar Aswad. Itulah yang dinamakan kaji akal.